Baik, terima kasih. Saat ini saya Petra Livosina Ulan dari Pendidikan Kimia semester 9 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk penentuan vitamin B1 dalam susu bubuk. Jurnal ini diambil dalam Kimia Sains dan Aplikasi pada tahun 2020. Termasuk pada pendahuluan, vitamin merupakan salah satu zat gizi mikro yang biasanya ditambahkan pada susu bubuk. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk fungsi metabolisme tubuh manusia. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu meliputi vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari vitamin C dan vitamin B. Vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin yang bertindak sebagai koenzim dalam reaksi terhadap karbohidrat untuk menghasilkan energi dengan membentuk senyawa kaya energi yang disebut ATP di dalam tubuh manusia. Vitamin B1 hanya dapat disimpan dalam jumlah terbatas di dalam tubuh, seperti di hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Vitamin B1 tidak dapat dibuat di dalam tubuh manusia sehingga perlu dipasok dari makanan yang dikonsumsi seperti susu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memvalidasi metode pengujian kadar vitamin B1 susu bubuk dan memastikan bahwa metode analisis tersebut akurat, spesifik, dan reliable sehingga metode ini dapat digunakan sebagai metode rutin untuk menganalisis vitamin B1 dalam sampel susu bubuk. Metode penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pengujian, dan pengolahan data. Tahap persiapan meliputi persiapan reagen, larutan fase gerak, seri standar, persiapan sampel, dan pengkondisian kromatografi cair kinerja tinggi atau yang saya sebut HPLC. Tahap pengujian meliputi uji kesesuaian sistem, uji linearitas, batas deteksi, dan batas kuantitasi, presisi, dan akurasi. Tahap pengolahan data dilakukan dengan menghitung data validasi dan memperkirakan ketidakpastian hasil pengujian, kemudian membandingkan hasil metode validasi dengan syarat penerimaan. Metode valid dan dapat digunakan sebagai metode analisis rutin jika semua parameter validasi metode memenuhi batas penerimaan. Kita bisa lihat pada hasil penelitian yang kita dapat, seperti yang ada di gambar, itu mengenai uji kesesuaian sistem. Yang kedua, hasil penelitian yang kedua, uji linearitas dilakukan dengan mengukur luas puncak dari seri standar vitamin B1 pada konsentrasi, dan konsentrasi seri standar dibuat dalam kisaran 50-150%. Dari konsentrasi analit yang diperkirakan atau diharapkan dalam sampel uji, larutan seri standar disiapkan pada 5 konsentrasi berbeda-beda dengan persiapan larutan diulang 3 kali. Kita bisa lihat pada gambar kedua, ada kurva kalibrasi standar vitamin B1. Hasil penelitian yang ketiga yaitu uji presisi. Presisi berguna untuk melihat pengulangan metode analisis yang dilakukan dalam kondisi alat, tempat, dan analisis yang sama pada periode pengujian berikut. Kita bisa lihat pada tabel 3, ada hasil uji presisi untuk menentukan vitamin B1. Pada hasil penelitian yang keempat, uji akurasi dilakukan untuk menentukan kedekatan antara nilai terukur dan nilai nyata yang diterima yang dinyatakan sebagai presentasi pemulihan. Kita bisa lihat pada tabel 4, ini hasil uji akurasi penentuan vitamin B1, serum vitamin B1. Pada hasil penelitian yang kelima yaitu batas deteksi atau LOD dan batas kuantisasi. Kita bisa lihat pada tabel kelima ada perhitungan LOD dan LOQ teoritis. Hasil penelitian yang
Berikutnya batas deteksi, load, dan batas kuantisasi. Ada tabel ke-6, kita bisa lihat konfirmasi, LOD dan LOQ teoritis. Baik, saat ini kita akan menyimpulkan hasil kerja saya itu yang menjadi kesimpulan. Uji kesesuaian sistem diperoleh simpangan baku relatif persen RSD untuk waktu retensi dan luas puncak, faktor tiling, resolusi, faktor pemisahan berturut-turut adalah 0,297%, 1,476%, 1,113, 6,693, dan 4,406. Uji validasi memperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,9996, batas deteksi dan batas kuantisasi berturut-turut adalah 0,0122 mg per 100 ml dan 0,0244 mg per 100 ml. Sedangkan uji presisi memperoleh rasio Horwitz sebesar 0,27. Uji akurasi menggunakan CRE memperoleh persen perolehan kembali sebesar 93,79 sampai 97,77%. Semua hasil ini memenuhi persyaratan validasi metode sehingga dapat disimpulkan bahwa metode SNI nomor 3751 2009 valid untuk penentuan vitamin B1 dalam susu bubuk dan dapat digunakan untuk prosedur analisis rutin. Itulah menjadi presentasi hasil kerja saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.